Jevan Dier, mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan membaca, menyebutkan nama. Pak, saya mau tanya, di surga atau Firdaus nanti kita kan berkumpul orang-orang percaya Yesus. Pertanyaan saya, di sana kita saling kenal nggak sama orang-orang yang kita kenal waktu di bumi? Misalnya dengan mamaku, papaku, kakakku, yang ini temanku, dan sebagainya. Apakah kita masih ingat dan mengenal satu sama lain? Bisa ngobrol nggak? Wah, ini pertanyaan tentang surga, Pak Pendeta. Iya. Dan sangat sehari-hari sekali nih Iya, pertanyaan ini. Pertanyaan penasaran. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih. Selamat berjumpa untuk Saudara Jevan Dier. Pertanyaan yang sangat menarik. Artinya ini pertanyaan yang berasal dari orang yang betul-betul sudah kepengen ke sorga, hanya ingin memastikan beberapa hal saja. Bagaimana nanti apa yang terjadi di sorga. Coba kita lihat apa yang dikatakan oleh Alkitab pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali nanti. Rasul Paulus pernah memberikan nasihat kepada jemaat di Tesalonika. Karena di dalam jemaat ini banyak umat-umat Tuhan yang telah beristirahat di dalam Tuhan, telah meninggal dunia. Jadi dia tulis surat dan kita bisa baca itu di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat. 1 Tesalonika pasal yang keempat, karena orang bersedih. Jadi orang bersedih, bagaimana kita tidak bisa bertemu lagi, kita sudah berpisah untuk selama-lamanya, bagaimana ini dengan iman kita sebagai orang Kristen itu jalan ceritanya seperti apa? Kita baca di ayat yang ke-13, 1 Tesalonika 4, selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Artinya firman Tuhan mengatakan kita punya pengharapan untuk bertemu dengan mereka yang sekarang ini telah beristirahat di dalam Tuhan. Apa yang terjadi pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali nanti? Ayat yang ke-16 mengatakan, pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Akan ada kebangkitan orang-orang yang meninggal dalam Kristus. Mereka akan bangkit pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali nanti. Pada waktu mereka bangkit, bagaimana? Mau kemana mereka setelah mereka bangkit? Dan bagaimana dengan kita yang masih didapati hidup dan tetap hidup pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali nanti? Tolong Stephen bacakan ayat yang ke-14. 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Terima kasih. Pada waktu mereka sudah bangkit, ayat 16 katakan mereka akan dibangkitkan, maka mereka akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Saya mau pemirsa umat Tuhan juga Albert dan Stephen menggarisbawahi kata bersama-sama. Dalam bagian Alkitab ini dari ayat 13 sampai ayat 18 ada 3 kali kata bersama-sama disebutkan. Yang pertama di ayat 14, siapa yang bersama-sama dengan siapa? Ayat 14, yaitu mereka yang telah mati dalam Kristus, setelah mereka dibangkitkan, mereka akan dikumpulkan bersama-sama dengan Kristus. Jadi mereka akan ada bersama-sama dengan Kristus. Sekarang kita baca di ayat yang ke-17. Tolong Albert baca ayat yang ke-17. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa.
demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Di sini ada 2 kali kata bersama-sama. Yang tadi ayat 14, mereka akan bersama-sama dengan Tuhan. Lalu kemudian ayat 17 mengatakan, kita akan bersama-sama dengan mereka. Lalu kemudian, masih di ayat yang ke-17, kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi akan ada pertemuan umat-umat Tuhan di suatu tempat yang sama, yaitu tempat yang Tuhan Yesus janjikan. Dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Itulah sorga, itulah Firdaus. Kita akan diangkat masuk ke dalam kerajaan Allah, tempat yang sama. Kita bersama-sama dengan mereka dan kita semua bersama-sama dengan Tuhan. Jadi akan ada pertemuan. Nah, ada ayat juga yang mengatakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-12, 1 Korintus 13 ayat yang ke-12, mungkin Stephen yang mau baca ayat ini. 1 Korintus 13 ayat yang ke-12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Terima kasih. Pertanyaannya tadi, apakah di sana kita saling kenal? Itu pertanyaannya tadi kan. Ayat ini mengatakan, sekarang walaupun kita kenal, tapi kita tidak kenal betul. Semuanya hanya samar-samar. Tapi nanti kita akan mengenal dengan lebih sempurna. Jadi apa yang disediakan oleh Allah itu lebih baik dari apa yang ada sekarang. Kalau sekarang kita kenal, kita akan lebih mengenal, bahkan mengenal dengan sempurna. Kalau sekarang kita hanya melihat samar-samar, kita akan melihat dengan lebih jelas. Dan nanti tentu saja kita akan lebih mempunyai kesempatan untuk berbagi cerita karena kita bertemu sesama umat Tuhan dan kita akan ada bersama-sama dengan Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh Alkitab tentang apa yang akan terjadi bila mana Yesus datang dan kita akan diangkat masuk ke dalam sorga yang Tuhan Yesus telah sediakan bagi kita. Terima kasih.